Jadi sekitar 6 bulan yang lalu, gue pernah bikin video tentang apakah iPhone 7 Plus masih layak untuk jadi daily driver di tahun 2023. Videonya meledak dengan banyak feedback positif. Tapi ternyata ada beberapa argumen gue di video itu yang ternyata di counter di comment sectionnya. Khususnya tentang gue ngebandingin si iPhone 7 Plus ini sama HP Android mantan flagship yang rilis 2 tahun setelahnya dan sempat gue pakai juga, yaitu si Samsung S9 Plus. Mungkin kalau dipikir-pikir sebenarnya perbandingannya nggak fair juga sih ya, karena secara teknologi pun udah pasti beda. Ya secara rilisnya beda 2 tahun cuy. Nah tapi akhirnya di sini gue punya pembanding langsung si iPhone 7 Plus ini. Samsung Galaxy S7, Android flagship yang rilis 6 bulan sebelum iPhone 7 Plus dengan teknologi yang pastinya mirip-mirip. Jadi dengan umurnya yang sama-sama 7 tahun, masih lebih layak dipakai yang mana di tahun 2023? Si iPhone 7 Plus atau si Samsung S7? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue ada iPhone 7 Plus, HP yang sampai sekarang masih gue pakai buat jadi secondary driver gue, dan Samsung Galaxy S7, HP bekas bokap gue yang kurang lebih selama setahun ke belakang ini nganggur ya, karena ya namanya bapak-bapak ya. Kalau udah punya HP baru tuh HP lamanya ditinggal gitu aja cuy. Di sini gue mau coba untuk ngebandingin secara fun aja ya, dari kedua HP yang sama-sama udah 7 tahun beroperasi ini, yang mana yang masih lebih optimal untuk dipakai di tahun 2023 ini. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk kondisi kedua HP kurang lebih mirip-mirip ya. Sama-sama dibeli secara resmi, iPhone 7 Plus belinya di iBox dan Samsung S7 belinya di Erafone pada waktu dia rilis, alias 7 tahun yang lalu. Untuk aplikasi yang ada di kedua HP juga kurang lebih sama. Gua installin aplikasi yang selama ini gua pakai di iPhone 7 Plus gua di Samsung Galaxy S7 buat dapat hasil seadil mungkin. Untuk internal memori kedua HP juga sama-sama di 32GB, dan untuk yang iPhone 7 Plus itu selama pemakaian utamanya itu dipakai sama adik gua dan S7 itu dipakai sama bokap gua. Artinya kedua HP ini tuh sama-sama dipakai sama orang biasa banget gitu ya. Sama-sama dipakai sama orang yang ya nggak terlalu ngerti-ngerti sama teknologi dan gadget gitu. Dan yang jelas nggak dipakai buat main game terus-terusan juga ya. Jadi ya basically pemakaian orang biasa lah. Untuk poin yang gue bahas di video ini nggak bakalan yang sedetail itu ya. Paling cuma bahas soal poin-poin penting kayak misalnya hardware sama software, kamera, layar, baterai, dan overall penggunaan HP pada umumnya lah ya. Jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu performanya. Di sini Samsung Galaxy S7 chipsetnya pakai Exynos 8890 dengan fabrikasi 14 nanometer, dan iPhone 7 Plus itu pakai chipset Apple A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer. Skor benchmark Antutu di kedua HP punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Dengan iPhone 7 Plus gua tes sendiri di Antutu V10 itu bisa dapat skor 329 ribuan. Dan untuk Samsung Galaxy S7, well, gue udah coba berulang kali untuk tes Antutu di Galaxy S7 gue ini, dan for some reason setiap udah mau selesai tesnya, dia selalu nge-crash aplikasinya, dan hasil tesnya ya nggak muncul. Jadi paling di sini gue ambil referensi aja dari internet, dan ternyata untuk skor Antutu Samsung Galaxy S7 itu ada di 180 ribuan, yang cukup ngagetin ya. Karena ini adalah skor yang didapat di tahun si S7 rilis. Nggak kebayang sih kalau baru dites sekarang bisa dapat skor berapa. Tapi itu semua kan skor benchmark di atas kertas ya. Tapi kalau misalnya secara pemakaian yang real tuh kira-kira gimana? Untuk navigasi UI, kedua HP nggak kelihatan perbedaan yang terlalu signifikan. Sama-sama smooth untuk main-main di Task Manager sampai Notification Center. Nah, tapi di sini baru kelihatan bedanya begitu masuk-masuk ke aplikasi. Jelas banget di sini kalau iPhone 7 Plus dengan kekuatan software iOS-nya itu bisa jauh lebih kenceng untuk masuk ke aplikasi daripada si Samsung S7. Buat pindah aplikasi dari Task Manager juga masih jauh lebih cepat si iPhone 7 Plus. Jadi secara optimalisasi software pastinya dimenangin iPhone 7 Plus secara drastis. Untuk game, karena kedua HP ini storage-nya sama-sama tipis banget ya, jadi paling di sini gue cuma tes Mobile Legends aja. Yang pertama di Samsung Galaxy S7, untuk sebuah HP yang umurnya udah 7 tahun, agak ngagetin karena di sini settingan grafiknya udah kebuka sampai ultra, sedangkan di iPhone 7 Plus malah mentoknya cuma sampai high aja grafiknya. Agak aneh sih sebenarnya, karena ya di tes Antutu aja tuh skor si iPhone 7 Plus ini bisa dapat skor yang jauh lebih gede daripada Samsung S7, tapi kenapa malah nggak kepake gitu? Di sini gue coba main di settingan mentok tertinggi di kedua HP, dan walaupun memang pas main tuh suhu HP-nya agak hangat, di kedua HP nggak ada frame drop yang signifikan. Jadi ya bisa dibilang lancar-lancar aja sih, at least untuk Mobile Legends. Untuk game lain gue nggak sempet ngetes karena gue malas ngurus storage-nya ya. Tapi rasanya selama nggak dipakai buat game-game baru yang super berat gitu ya, kayak misalnya Genshin Impact atau Honkai Star Rail, harusnya sih kedua mantan flagship ini tuh aman-aman aja ya, selama mungkin gamenya itu bukan yang world buildingnya tuh gede banget atau grafiknya yang bagus banget. Oke, jadi sekarang kita masuk ke poin yang kedua.
which is kamera. Kamera belakang iPhone 7 Plus punya sensor 12 megapiksel yang mana juga dual kamera, udah ada fitur OIS dan bisa ambil video up to 4K 30 fps. Sedangkan kamera belakang Samsung Galaxy S7 itu masih single kamera dengan sensor 12 megapiksel, fitur OIS tapi ada EIS-nya juga dan bisa ambil video up to 4K 30 fps juga. Untuk kamera depannya, iPhone 7 Plus punya kamera dengan sensor 7 megapiksel dan bisa ambil video up to 1080p 30 fps. Sedangkan Samsung Galaxy S7 kamera depannya punya sensor 5 megapiksel tapi bisa ambil video dengan resolusi up to 1440p. Secara di atas kertas, kedua HP ini tuh kelihatannya kayak semacam saling serang menyerang ya dengan teknologi kamera pada masanya. Tapi zaman sekarang dengan kita-kita yang udah terbiasa sama teknologi kamera kayak iPhone 15 Pro ataupun Samsung S23 Ultra, kira-kira kualitas kamera dari kedua HP ini gimana? Jadi kalau untuk foto pakai kamera belakang, bisa dilihat kalau kedua HP di kondisi terang punya kualitas gambar yang lumayan mirip-mirip ya. Sama-sama nggak terlalu vibrant untuk warnanya dan secara clarity pun kurang lebih mungkin hampir sama. Bener-bener bedanya tuh kayaknya cuma secara mikro aja cuy. Kemudian untuk video di kondisi terang pakai kamera belakang dengan sama-sama resolusi 4K, bisa dilihat di sini walaupun kedua HP sama-sama punya OIS, iPhone 7 Plus bisa dapat pergerakan kamera yang lebih smooth dibanding Samsung S7 yang masih agak lebih shaky dengan movement kamera yang sama. Tapi lagi-lagi sih, secara quality gambar bener-bener bedanya tuh tipis banget. Nah, mulai akan kelihatan beda banget itu di kamera depannya. Bisa dilihat di sini kalau iPhone 7 Plus itu punya kamera depan yang jauh lebih bagus dari segi warna maupun kejelasan gambar. Oke, jadi ini dia tes dari kamera depan kedua HP. Di sini yang sebelah tangan kiri gue itu iPhone 7 Plus dan di sebelah tangan kanan gue itu adalah Samsung Galaxy S7. Jadi ini bakal gue bikin editnya itu bakal alternating untuk audionya buat ngetes kayak kapabilitas mic-nya juga. Jadi kalau misalnya nggak pakai mic eksternal gitu, misalnya video pakai mic dari HP-nya sendiri tuh kayak gimana suaranya, dan kurang lebih kayak gini untuk kualitas gambar videonya ya. Kalau dari yang gue lihat dari screen HP-nya sendiri sih, di sini gue ngelihatnya itu yang di iPhone 7 Plus itu kurang lebih saturated, sedangkan yang di Samsung Galaxy S7 itu kayak under saturated. Gue nggak ngerti ya gimana. Jadi basically kayak begini untuk kualitas gambarnya. Nanti mungkin di post production, di editing videonya bakal kelihatan lebih jelas lagi untuk perbedaannya. Jadi kurang lebih kayak begini untuk kualitas suara mic dan juga video dari kamera depan kedua HP ya guys ya. Nah, untuk kondisi low light, kedua kamera belakang sama-sama agak struggling ya untuk dapat gambar yang bagus. Tapi di sini Samsung S7 kelihatan kalau dia itu maksain untuk jadiin gambarnya lebih terang dengan naikin exposure-nya secara otomatis. Jadi ya malah lebih kelihatan noise-nya di bagian gelapnya sih. Untuk video kamera belakang juga kurang lebih hampir sama juga, tapi lagi-lagi jauh lebih shaky di Samsung S7. Nah, kamera depannya nih yang aneh. Gue nggak tahu kenapa kamera depan Samsung S7 gue tuh kayak berbayang banget gitu ya. Seolah-olah lensanya tuh kayak basah, padahal enggak. Jadinya ya jelas kebanting banget sama kamera depannya iPhone 7 Plus yang di kondisi low light ataupun yang terang gitu. Gue nggak tahu ya si kamera depannya Samsung S7 gue ini tuh udah degradasi apa gimana, atau emang dari sananya udah kayak begitu ya. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah. Jadi jelas ya kalau secara kamera dari kedua HP ini tuh si iPhone 7 Plus ini bisa menang secara jauh ya. Cuman gue agak kaget ya ketika tahu kalau di Samsung S7 ini kamera depannya tuh kayak punya semacam face tracking gitu cuy, kayak gimbal gitu. Lumayan keren juga sih. Nah, sekarang kita bakal bahas soal layar atau display dari kedua HP ini. iPhone 7 Plus punya layar 5,5 inci dengan panel Retina IPS displaynya Apple. Resolusinya Full HD dengan layar yang katanya Ion Strengthened Glass. Sedangkan Samsung Galaxy S7 punya layar 5,1 inci dengan panel Super AMOLED. Resolusinya udah 1440p dan udah pakai Corning Gorilla Glass 4. Untuk ukuran layar, jelas di sini menang iPhone 7 Plus dengan ukuran layar yang beda 0,4 inci lebih besar. Tapi untuk screen to body ratio-nya di sini Samsung lebih superior ya. Dan sebenarnya secara overall tuh layarnya Samsung Galaxy S7 tuh ngebantai iPhone 7 Plus sih. Dari kualitas panel, resolusi layar, sampai kekuatan layar cuy. Semuanya tuh dimenangin sama si Samsung Galaxy S7. Yang artinya kalau buat entertainment, akan lebih enak dan jernih di layar Samsung Galaxy S7 ketimbang iPhone 7 Plus. Ya sebenarnya sih kalau misalnya diinget-inget lagi ya, kayaknya tuh emang Samsung dari dulu tuh
selalu revolusioner gak sih kalau soal layar dan display? Oke, sekarang kita bahas soal baterai. Secara di atas kertas, Samsung S7 Plus ini punya baterai dengan kapasitas sebesar 3000 mAh, sedangkan iPhone 7 Plus ini baterainya itu 2900 mAh, yang mana artinya secara hardware sebenarnya nggak beda jauh, dengan cuma beda 100 mAh aja di Samsung S7 ini yang lebih gede. Tapi kira-kira kenyataannya gimana? Nah, di sini gue ada tes 3 skenario dengan kondisi yang sama. Brightness sama-sama di set di 50%, dan untuk koneksinya cuma WiFi aja yang nyala. Yang pertama gue tes nonton sambil scroll-scroll TikTok dan Instagram Reels selama 30 menit di kedua HP. Untuk iPhone 7 Plus abisnya di 10%, dan di Samsung S7 itu di 9% aja cuy, beda 1%. Kemudian gue tes untuk nonton YouTube selama 30 menit di resolusi 1080p. Untuk iPhone 7 Plus ngabisin 8%, dan Samsung S7 juga sama, ngabisin 8% juga. Dan terakhir gue tes untuk main Mobile Legends. Untuk Samsung Galaxy S7 dengan settingan grafik ultra, main 2 match dengan total waktu sekitar 12-13 menit itu habisnya sekitar 9%, sedangkan di iPhone 7 Plus dengan settingan grafik high, main 2 match dengan total waktu 12-13 menit habisnya 7%. Sebenarnya untuk comparison di Mobile Legends di sini agak kurang adil ya, karena di iPhone 7 Plus itu belum kebuka settingan grafik ultranya, sedangkan Samsung udah kebuka, jadi gue langsung pakai grafik ultra buat stress test si baterainya. Jadi untuk kesimpulannya, kedua HP ini tuh punya efisiensi baterai yang mirip-mirip ya, terlepas mereka itu beda 100 mAh di baterainya. Oke, jadi setelah rangkaian tes versus-versusan tadi, kira-kira HP yang mana yang lebih layak di tahun 2023? Jawaban singkatnya sih, kalau misalnya dua-duanya itu storage-nya masih 32GB, ya nggak dua-duanya sih. Ya zaman sekarang mana bisa sih kita hidup dengan storage 32GB doang? Kayak kadang-kadang 128GB itu masih kurang nggak sih? Dan kalau misalnya di kondisi dimana kedua HP ini storage-nya sama-sama 128GB, jawabannya juga belum bisa sekonkret itu sih. Yang pertama, secara hardware Samsung Galaxy S7 ini ya karena dia itu emang mantan flagship kali ya. Jadi udah banyak banget fitur dan teknologi yang bisa nyaingin HP-HP 2-3 jutaan zaman sekarang. Kayak misalnya layarnya yang udah Super AMOLED, resolusi 2K, plus dia juga masih ada headphone jack cuy. Ukurannya juga compact dan pasti sekarang harganya paling ya 1-2 jutaan aja nggak sih? Ya paling kurangnya dia chargernya itu masih pakai micro USB. Di sisi lain, iPhone 7 Plus secara software masih mantep banget, compatibility sama media sosial zaman sekarang juga masih oke banget, desain dan UI UX-nya bener-bener timeless, kamera juga masih bagus banget kalau dibandingin sama HP dengan harga yang sama, dan harganya juga ya paling sekarang cuma 2 jutaan aja. Paling kurangnya ada di layarnya yang masih kurang banget sih untuk layar HP. Ya yang satunya Android dengan segala keunggulan ke-Androidannya, dan yang satunya iPhone dengan segala keunggulan iOS-nya. Tinggal balik lagi aja sih, kalian butuhnya apa? Kalau misalnya butuhnya HP daily driver ya mending gak usah beli dua-duanya ya, mending beli HP baru aja. Tapi kalau misal kalian pengen HP secondary dan mau coba untuk nostalgia dengan HP-HP flagship jadul gitu ya, ya tinggal pilih aja mau flagship yang mana, mau Android apa iPhone. Kalau gue pribadi sih pilihan gue akan tetap iPhone 7 Plus karena ya gue butuh kameranya cuy, kameranya bagus loh buat ini HP 7 tahun umurnya loh. Kameranya masih bagus, heran. Oke, jadi itu aja untuk video comparison antara iPhone 7 Plus dengan Samsung Galaxy S7 di tahun 2023 ya. Semoga video ini menghibur dan ya mungkin bisa bermanfaat juga buat kalian yang emang lagi nyari informasi kayak gini sih. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.